hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya akan menjadi narasumber kami untuk topik keamanan pangan saat pelaksanaan PON 20 Papua di Kabupaten Merauke. Ada Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Bapak Eduardus P. Tumanggor SSI APT. Selamat pagi, Pak. Kemudian ada Kepala Lokapol Merauke, Ibu Agustin C. Werimon Farm APT. Selamat pagi, Bu. Kami dari bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan, salah satu tupoksinya yaitu menjaga keamanan pangan yang ada di Kabupaten Merauke bekerjasama dengan seksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan. Nah, pada aplikasi dari tupoksi kami ini terkait dengan keamanan pangan di PON, kami bekerja sama dari Dinas Kesehatan dengan tim kami yang ada di Puskesmas, kemudian teman-teman dari Lokapol Merauke, RSUD Merauke, kemudian dari kantor kesehatan Pelabuhan. Kami berkolaborasi, ada 50 orang dalam tim keamanan pangan untuk PON ini, Mbak. Iya, dan kami bertugas setiap hari, kami bagi 3 shift dari pagi sampai sore, kemudian dari sore sampai malam, kemudian malam sampai pagi lagi. Ya, teman-teman turun ke lapangan semua untuk melakukan keamanan pangan, karena kita sama-sama menyadari bahwa berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan, maka kita setiap warga negara Indonesia, khususnya kita masyarakat Merauke yang menyelenggarakan PON ini, kita hak asasi manusia kita ya untuk mendapatkan produksi pangan yang sehat, yang bergizi, ya, dan kemudian kita dengan pengawasan keamanan pangan ini, kita tidak hanya melindungi konsumen yang akan mengkonsumsi, tapi kita juga melindungi pembuat atau produsen makanan ini agar mereka juga bisa memproduksi makanan yang sehat dan bergizi buat kita semua yang menyelenggarakan PON ini, yang ikut serta dalam PON ini, sehingga nantinya kita tidak tersandung dalam kasus hukum yang mana kita sama-sama tahu bahwa akibat dari pangan yang tidak sehat yang bisa menyebabkan keracunan pangan atau yang akhirnya menyebabkan KLB pangan itu, maka kita akan terjerat kasus hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian, Mbak Desi. Baik, pastinya mungkin saya ingin informasi. Nah, ini kan sudah berjalan PON 20 ya, dari tanggal, kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3 gitu ya. Kami melakukan pengawasan sudah sebelumnya, jadi mulai dari tanggal 26 September. Iya. Pengawasan dilakukan oleh Bapak sendiri. Nah, tadi Bapak sampaikan sebelum PON itu udah pastinya jauh-jauh hari sudah dilakukan pengawasan seperti apa? Iya. Jadi kami berkoordinasi dengan seksi konsumsi KONI SUPB Merauke, sehingga pada saat dimana kontingen yang sudah hadir di Merauke sebelum PON berlangsung H-3, jadi kami dari awal sudah ingatkan, kami sudah pertemuan dengan teman-teman kelompok catering dan PT Atmos bahwa kita harus punya kesadaran sendiri untuk bagaimana kualitas pangan yang kita hasilkan harus berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Nah, terkait ketika waktu berjalan, kemudian ada beberapa yang melakukan menghasilkan pangan yang tidak sesuai dengan SOP, maka kami akan melakukan penolakan. Nah, persoalannya dalam waktu yang kejadian kemarin ada yang memang waktunya masih bisa untuk dia perbaiki. Nah, diberikan kesempatan, misalnya nasinya ada yang kurang matang, nah akhirnya kami suruh untuk ganti. Nah, ada juga yang memang pada saat waktunya sudah contoh makan pagi nih, jam 7 sampai setengah 8 ternyata produknya diantar, kemudian kami lihat, kami uji organoleptik, ternyata tidak layak untuk dikonsumsi, maka kami akan lakukan penolakan. Nah, harus diganti ya, Pak, ya? Harus diganti, tetapi ada juga yang memang pas tidak bisa menggantinya, berarti kami langsung solusinya menghubungi seksi konsumsi, dan seksi konsumsi langsung mencari tempat lain yang akhirnya bisa menggantikannya itu. Nah, hal-hal ini memang dari awal kami sudah antisipasi, kami sudah bilang bahwa jangan sampai terjadi penolakan, karena di saat itu kalau kita bicara bola kaki itu adalah injury time di situ untuk waktunya makan.
sehingga akan sangat disayangkan ketika itu harus terjadi. Tetapi konsekuensi yang paling fatal adalah ya terpaksa kalau memang pada saat itu tidak bisa digantikan oleh catering lainnya, berarti lebih baik makanan itu tidak diedarkan daripada nanti menyebabkan KLB keracunan pangan. Sudah ada SOP ya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya Pak Idus. Iya, betul. Ya, jadi SOP itu ya tetap kami laksanakan. Kalau tidak layak ya tidak bisa dirilis, tidak bisa didistribusikan. Tapi ya seperti yang Pak Idus sampaikan tadi, selama masih bisa diperbaiki ya dikasih kesempatan. Dan sebenarnya sudah diatur sebenarnya waktu kapan harus mengantar pangannya ke tempat distribusi, kemudian kapan pangan yang sudah setelah diuji, setelah diperiksa, kapan waktu yang pangan itu harus bisa keluar dan boleh didistribusikan. Jadi sebenarnya sudah disampaikan kepada semua pengelola catering untuk itu, sehingga mereka harus menerapkan apa yang sudah ditetapkan, dan SOP yang sudah ada ya harus kami laksanakan, harus kami jalankan. Ada kendala yang masih terjadi sampai hari ini, yaitu banyak kontingen atlet maupun yang kebanyakan kontingen atlet yang komplain ketika makanannya terlambat tiba di mereka. Tetapi ternyata setelah kami investigasi, terlambat tibanya itu karena memang ada perubahan. Contohnya misalnya nih, komunikasi yang kurang bagus. Misalnya contoh kontingen tersebut yang dari pendistribusi tahunya ngantarnya di akomodasi misalnya Wisma atau hotel A, tetapi ternyata mereka udah bergeser nih, kontingen ini bergeser ke venue. Nah akhirnya dari situ diantar lagi ke venue. Nah terlambat karena kurang komunikasi. Nah dengan keterlambatan makan ini juga bisa saja ada juga yang nanti atlet ataupun relawan yang diberikan makanan itu mungkin sudah masuk angin duluan. Nah ada kejadian seperti itu, ada yang sudah sempat diare, masuk angin atau mah seperti itu, hanya gara-gara memang terlambat makan. Kemudian kalaupun misalnya contoh makan siang itu kan harus di golden time antara jam 6 sampai jam 8. Nah ternyata makanannya karena kurang komunikasi itu akhirnya sampailah ke tempat tujuan akhir itu jam 9. Nah dia udah makan, pada saat makan itu mungkin kualitas makanan itu sudah tidak dalam golden time lagi gitu. Nah karena kualitas makanan itu kan pasti ada masa menurunnya. Nah solusinya kami pernah dengar ada yang bilang udah karena lapar makan aja. Tapi ya puji Tuhan untung dia tidak ngalah. Sebenarnya sudah tidak layak dimakan. Ya kami berharap mudah-mudahan yang makan itu pada saat dia memang mencium aroma dan rasa yang sudah kurang ya jangan dipaksakan lah ya. Ya dan mereka bisa, karena di setiap tempat-tempat objek kegiatan PON itu ada juga teman-teman mitra kesehatan kami, medical station dan teman-teman lainnya yang bisa dihubungi dan mereka bisa mengkonfirmasi ke kami seperti itu. Cuma memang yang kami juga ingin bahwa adanya perbaikan di komunikasi soal lokasi akhir di mana makanan itu akan diantar oleh pendistribusi. Untuk atlet dan kontingen dan panpel itu disediakan oleh PT Aktivitas Atmosfer atau vendor utamanya, dan di kotak makannya, khusus kotak makan atlet itu ditempel stiker informasi gizi dan kalori yang untuk atlet tersebut. Nah setelah kami hitung setiap harinya kalau 3 kali makan dan snack mencapai 4.000 sampai 5.000 kalori yang memang itu merupakan syarat untuk atlet ya. Namun satu hal lagi yang menjadi kendala, tapi memang itu menurut saya lumrah dan manusiawi, adalah memang setiap atlet sudah hampir 1 minggu lebih ini berjalan, kami survei, kami bertanya langsung ke atlet dan kontingen, memang rata-rata mereka setiap hari juga akhirnya bosan juga. Bosan dengan menu makanan yang disediakan oleh vendor dan catering. Nah, itu manusiawi. Nah, sehingga mereka bilang, kan Pak kami juga ingin makan menu kuliner Merauke. Nah dia bilang oke, memang itu seperti itu ya. Karena memang bosan juga ya dengan menu itu, walaupun setiap hari berganti-ganti. Makanan pokoknya apa saja. Nah, kalau beda dengan atlet itu biasanya kalau di atlet kan ada tambahan-tambahan seperti susu untuk daya tahan tubuh mereka lah. Sebenarnya menu utamanya biasa sama ya, sudah ada daftar menunya, sudah ada jadwalnya hari ini menunya apa saja. Tetapi ya kalau untuk atlet ya
pasti adalah tambahan yang lain. Instruksi dari provinsi H+2, tapi kami dapat informasi kemungkinan bisa melewati dari situ karena kebijakan dari konsumsi KONI bahwa kita harus melayani tamu yang masih ada di Merauke. Jadi memang kayaknya kita akan menyesuaikan dengan peserta yang masih tinggal sampai di hari terakhir keberangkatan mereka dari Merauke. Jadi kita sebagai tuan rumah kita harus melayani mereka juga. Perlu ketahui bersama, baik kita sebagai tim pengawas, kemudian produsen makanan, kemudian masyarakat dan konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan kita menghasilkan makanan yang sehat dan kita juga mengkonsumsi makanan yang sehat bukan hanya selama pada saat PON ini, tapi sampai seterusnya, karena memang pangan yang sehat itu merupakan hak dasar asasi manusia yang utama yang memang harus kita hasilkan dan kita konsumsi. Dan kami berharap selama beberapa hari event PON berlangsung tidak ada yang mengalami sakit atau keracunan pangan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Sehingga dalam hal ini mari kita sama-sama menjaga kualitas makan kita juga sama-sama menjaga kualitas produksi makanan kita, dan tempat-tempat kuliner yang ada di Merauke, mari kita semua menjaga kualitas pangan yang kita olah, kita menjaga kualitas sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan, tempat usaha kita dan tempat makan kita, sehingga kita semua sehat. Dan apabila kita sehat maka kita bisa melakukan aktivitas kita, bahkan yang akan bertanding mereka bisa sehat dan bisa maksimal untuk meraih juara. Keamanan pangan itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat dan juga pelaku usaha yang memproduksi pangan ini. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama seperti semboyan atau apapun kita nih, bersama kan orang bisa ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama supaya pangan yang dikonsumsi selama PON ini aman, dan saya senang dengan tim yang dibentuk untuk keamanan pangan ini karena kami dari beberapa lintas instansi yang bergabung tetap semangat untuk 49 ya, karena saya dan Pak Edo ada di sini jadi 48 ya. 48 orang hebat yang sedang bekerja. Tetap semangat teman-teman, karena apa yang kalian lakukan itu demi keamanan pangan semua yang ada di PON Papua saat ini, khususnya di Merauke. Terima kasih, lakukan tugas kita dengan profesional dan tetap memberikan yang terbaik untuk Merauke dan untuk kita semua. Yes.